Saya ke Bung Fikar. Oke. Bung Fikar, sebagian kalangan menyebutkan ini adalah tragedi kebebasan berpendapat. Di sisi lain penegakan hukum positif tetap dilakukan. Ya. Menurut Anda pendekatan aparat dalam kasus Robert seperti apa? Iya, saya kira ini presiden yang berulang, ya. Persis penangkapannya itu dilakukan terhadap teman kita di KPK dulu, siapa namanya? BW, Bambang Wijayanto. Bambang Wijayanto. Di tengah jalan sedang mengantar anaknya, kemudian diborgol dan dibawa. Ini apalagi ini malam hari ini kalau nggak salah ya. Iya, dijemput malam hari. Ya. Dari kediamannya di Depok. Dari sudut itu, kalau menurut saya ini apa namanya? Seharusnya bisa dilakukan lebih elegan gitu. Bisa dilakukan siang hari pemanggilan atau bahkan penangkapan di siang hari. Minta keterangan terlebih dahulu maksud Anda? Betul, dengar dulu keterangannya dan sebagainya gitu ya. Lepas dari apa tuduhannya nanti. Karena memang kepolisian sebagai penyidik dia punya otoritas ya untuk memanggil orang kalau ada laporan atau aduan tentang perbuatan seseorang. Itu satu. Yang kedua, kalau lihat pasal tadi kan merujuk pada tindak pidana siber kalau nggak salah gitu betul. Ya. Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia. Nah, itu ancaman hukumannya cuma 2 tahun, 6 bulan. Oke. Karena itu nggak bisa ditahan. Kalau ditarik ke atas, tadi yang siber itu nggak siber sebenarnya. Ya kalau 207 KUHP itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana cybercrime gitu, cybercrime nggak ada kaitannya. Keamanan yang ada itu ITA. Nah, ITA itu pasal 28 ayat 2 itu sama dengan mirip pasal 157 di KUHP. Persis itu, cuma yang ancaman hukumannya? Hukumannya sama 2 tahun 6 bulan. Jadi sebenarnya nggak tidak perlu dilakukan penahanan maksudnya. Tidak perlu dilakukan penahanan. Kalau yang di KUHP, tapi karena dipindah dia ke undang-undang transaksi elektronik, dia menjadi tinggi 6 tahun hukumannya. Sama seperti pasal 227 yang dulu siapa namanya Prita atau siapa? Ya yang ditahan karena itu masih ancamannya 6 tahun. Karena itu kemudian itu dilakukan perubahan. Ya email waktu itu ke salah satu pihak rumah sakit ya. Disamakan dengan 310 gitu. Ya 27 ayat 3 kalau nggak salah pencemaran nama baik itu ya disamakan gitu dengan KUHP. Mestinya pasal 28 ayat 2 ITA juga ini sudah banyak mengambil korban. Karena itu menurut saya ini menurut Anda aparat kepolisian offside dalam menangani kasus Robert? Sedikit, kalau saya sedikit begini, karena yang dipakai dasar untuk menangkap itu dia pakai undang-undang ITA 28 ayat 2 itu, ya yang ancamannya 6 tahun. Begitu diambil dengan harapan setelah 24 jam bisa ditahan kan begitu, ya kan? Nah ternyata nggak terbukti itu. Robert tidak menyiarkan ke elektroniknya, ke internetnya, bukan dia yang menyebarluaskan informasi itu. Ya lepas dari materi muatannya, sehingga yang dikenakan bukan itu, bukan undang-undang ITA, tapi lebih pada pasal berapa tadi 257, 157 atau 207 KUHP. 207 tentang penghinaan kepada penguasa atau badan hukum di Indonesia. Nah, 207 itu. Nah. Tapi terlepas dari situ, Anda sepakat tidak apa yang dilakukan oleh Robert dalam aksi, sebetulnya ini aksi rutin ya, Kamisan ya, dalam rangka untuk menyuarakan korban-korban kejahatan HAM waktu 97, 98, apakah ini bagian dari penghinaan terhadap institusi TNI? Kalau lihat gini, gini, hukum itu kan mengadili perbuatan, bukan pemikiran, gitu ya. Nah, yang dikemukakan oleh Robert itu sebenarnya bagian dari pemikiran, bagian dari ekspresi pemikirannya. Nah, dari bagian pemikiran itu ada bagian yang dia memberi contoh. Ini loh, kalau nggak salah gini, pada zaman Orde Baru itu, ABRI itu seperti ini tindakannya, sehingga lahirlah lagu seperti ini. Kan begitu yang dikatakan Robert kan gitu. Dia berharap ini tidak terjadi lagi pada TNI pada zaman sekarang, TNI pada masa reformasi. Kira-kira yang mau dikatakan Robert kan itu gitu. Jadi kalau dilihat secara utuh itu pernyataannya, saya kira paling tidak gini, tidak ada niat Robert untuk menghina. Kalau menurut saya itu, saya kesimpulan saya seperti itu. Itu yang menarik. Ketika memang disebutkan dalam jerat pasalnya adalah kepada penguasa atau badan hukum di Indonesia, menjadi pertanyaan menarik saya, apakah institusi ABRI masih eksis di tanah air kita? Kalau yang digunakan pasal 207 itu kan berarti pengaduannya menggunakan pola pertama ya, pola A, di mana inisiatif polisi untuk melakukan penindakan itu langsung dari polisi. Nah,
kalau kemudian yang digunakan adalah pasal 207 secara politik, sebetulnya itu memang pasal yang kalau bahasa lain disebut juga dengan pasal karet, Mas. Pasal karet yang memungkinkan ditafsirkan oleh penguasa untuk menangkap kelompok-kelompok kritis. Nah, kalimatnya kan itu melakukan semacam penghinaan terhadap penguasa atau institusi negara. Nah, kalau itu yang kemudian dipakai, ya saya kira pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh teman saya ini adalah bentuk penghinaan pada institusi? Saya meyakini dan saya nonton videonya full. Nggak ada sih. Tidak ada narasi yang langsung melakukan penghinaan pada TNI. Tapi Robert hanya mengingatkan tentang sebuah lagu dan berharap tidak terulang kembali. Jadi itu sebuah narasi ya, yang untuk memperkuat argumen bahwa TNI tidak boleh lagi masuk ke ranah sipil, sehingga kemudian spirit positifnya adalah Robert ingin menghendaki TNI menjadi tentara profesional, tentara yang betul-betul fokus pada pertahanan negara, tidak merangkap fungsi-fungsi yang lain yang kemudian disebut dengan dui fungsi ABRI pada masa lalu itu. Jadi sebetulnya itu. Nah, Mas, dengan iklim politik sedemikian rupa, apakah memang apa yang disampaikan Robert ini masih kontekstual tidak? jadi secara politik sebetulnya Robert ingin mengingatkan pemerintahan sekarang bahwa ada semacam upaya untuk melibatkan parti di militer di ranah birokrasi sipil. Nah, karena aksi Kamisan itu momentumnya adalah soal isu HAM, dan disitulah kemudian Robert menyampaikan pernyataan itu, diselingi dengan nyanyian. Jadi konteks politiknya ya tentu mengingatkan rejim saat ini. Nah, karena ini adalah sangat sensitif menurut saya, sebetulnya pemerintah tidak perlu harus melakukan upaya semacam ini sih sebetulnya ya, termasuk juga kepolisian. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang mengakibatkan polisi menggunakan pasal 207. Mungkin menyangkut juga situasi keamanan, menjelang pemilu dan lain-lain. Yang itu yang menarik yang harus dijawab oleh Pak Fikar, soal bahwa ini diskresi dari penyidik, bahwa ini merupakan tindakan preemptif. Apakah ini bisa dibenarkan? Di dalam hukum itu tidak ada istilah preemptif sebenarnya. Karena gini, tindak pidana itu lahir kalau ada perbuatannya. Kalau belum ada perbuatannya nggak bisa kecuali umpamanya sekarang ada lex spesialis, undang-undang terorisme. Nah, itu yang ada preemptifnya. Artinya polisi bisa bertindak sebelum terjadinya teror itu. Saya ingat beberapa waktu lalu juga sempat dilakukan semacam ada pemufakatan untuk makar misalnya. Itu kan beberapa orang juga sempat diciduk di sana. Nggak jadi kan? Nggak sampai ke pengadilan kan? Karena tidak memenuhi pasalnya. Selain undang-undang terorisme, nggak bisa itu dilakukan. Karena kejahatan itu baru bisa ditindak kalau sudah terjadi. Gitu. Kalau belum atau sudah dilakukan percobaan, gitu. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu. Itu yang bisa ditangani itu, gitu. Tapi kalau belum terjadi nggak bisa. Nah, karena itu kalau menurut saya ini tadi kalau ancamannya 2 tahun, ya itu pasal 157 sebenarnya. 207 itu kalau nggak salah itu sudah dibatalkan MK loh. 154, 155 dan 207. Jadi terhadap presiden itu dibatalkan, itu dibatalkan. Kemudian terhadap pejabat publik dan lembaga itu diturunkan menjadi delik aduan, bukan delik biasa gitu, yang tanpa laporan polisi bisa bertindak. Sebenarnya sudah sampai ke situ sebenarnya gitu. Karena itu kalau menurut saya ini juga nih, kalau Polri menyebut ancamannya 2 tahun, ya 2 tahun. Itu 157. Karena kalau 207 cuma 1 tahun 6 bulan ancamannya. Lebih rendah gitu ancaman hukumannya. Karena itu nggak bisa ditahan. Gitu. Namun yang jelas Robert sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya tersangka dan nggak apa-apa. Karena dilihat sepotong lagunya, kalau dilihat sepotong lagunya seperti itu penghinaan. Ya, kalau tidak utuh. Nah, gitu. bisa tidak sesungguhnya Robert barangkali atau dari pihak penasihat hukum dari perspektif hukum lain memandang bahwa ABRI dan TNI adalah institusi yang berbeda, yang dulu dan sekarang? Dari sudut hukum bisa. Ya, sama dengan 2 PT, satu PT yang dikuasai oleh PT di Lebur. Karena kan dalam kontekstual lagu itu tidak
tersirat atau tidak tersurat sama sekali ada istilah TNI di sana. Yang ada adalah ABRI. Yang mana saat ini memang sudah berganti nama. Yang institusi yang diakui oleh tanah air saat ini kan TNI. Ya. Cuma mungkin teman-teman tentara itu tersinggung karena ABRI ya disamakan dengan TNI. Itu saja sebenarnya. Okay. Ada ketersinggungan. Menurut saya begini seharusnya. Kalaupun ada ketersinggungan, saya lebih elegan diselesaikan secara perdata gitu. Kalau ada orang atau lembaga yang tersinggung oleh pernyataan seseorang, lebih baik tuntut pengadilan, suruh ganti rugi, gitu. Diminta ganti rugi, itu lebih elegan. Tapi yang pasti sudah minta maaf. Apa arti permintaan maaf ini jadinya? Artinya bahwa Robert orang yang objektif. Apakah beliau mengakui bahwa beliau khilaf dengan menyanyikan lagu itu? Begitu ada respon negatif, beliau membuat pernyataan bahwa... Atau justru terpaksa, tertekan? Enggak. Jadi sebetulnya mau mengatakan memang minta maaf ketika ada sekelompok warga negara yang merasa dirugikan, Mas. Yang merasa dihina. Dan saya kira itu langkah yang jujur bahwa beliau minta maaf. Kemudian yang kedua, minta maaf itu kan juga tidak dalam makna bahwa seluruhnya salah, tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian menimbulkan persoalan di ranah publik. Dan itu wajar kalau Robert kemudian minta maaf. Dan selayaknya karena sudah minta maaf, saya kira yang merasa mungkin terluka bisa memaafkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin tidak dilakukan. Bahwa kemudian permintaan maaf akan secara langsung membebaskan Robert dari jerat pidana. Kebiasaannya permintaan maaf itu menghapuskan kerugian perdata. Biasanya seperti itu, ya. Karena pidana itu mengadili perbuatan. Ganti ruginya, ya maaf itu ada di ranah kerugian itu tadi, maaf itu. Tapi perbuatan sudah terjadi gitu. Artinya hukum sudah harus proses berjalan. Tetap harus berjalan. Tapi sebenarnya gini, ada pendapat saya begini. Mestinya kan Robert ini seorang dosen, ya kan. Barangkali mungkin dia keliru tempat, gitu, memberi contoh yang seharusnya tidak dibuka di ruang publik, itu gitu kan. Nah, kamu saya itu ada proses lain sebenarnya. Nah, kita dengarkan dulu. Barangkali Robert sesungguhnya punya alasan tersendiri untuk menyanyikan lagu itu. Mana militer hidup dalam seluruh kehidupan sipil kita, kamu akan berpikir dua kali untuk mengiyakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan mengembalikan kembali jabatan-jabatan sipil dipegang oleh militer. Teman-teman sekalian, ini bukan perkara personal, ini bukan perkara kita membenci satu grup atau menolak satu grup. Yang ingin kita kokohkan adalah apa yang disebut dengan supremasi sipil. Apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah satu gagasan, satu prinsip bahwa kehidupan publik, bahwa kehidupan politik, bahwa kehidupan demokrasi mesti dikendalikan dan dipegang oleh kaum sipil. Mengapa kehidupan demokrasi dan kehidupan politik, ketatanegaraan mesti dipegang oleh kaum sipil? Tidak boleh dipegang oleh militer. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Satu alasan saja, saudara-saudara. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Ya, Kak Kubet, namanya memang Robertus Robert punya poin menarik ya soal argumentasinya. Jadi argumentasinya kan sebetulnya sangat substantif ya, bahwa ketika demokrasi ini sudah tumbuh, dan saya kira di kalangan militer juga ada reformasi, kepolisian ada reformasi, ada dua undang-undang yang lahir pada waktu itu 2002 dan 2004, satu tentang kepolisian, yang satu tentang tentara. Nah, Robert melihat bahwa ada perubahan di tubuh militer secara reformatif. Tetapi ketika kemudian ada upaya menarik militer di ranah sipil, lalu Robert mengatakan bahwa ini sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Mengapa? Karena ketika kemudian mereka yang memegang senjata masuk dalam ranah kekuasaan, dan itu militer aktif ya. Kalau perwira tinggi yang disebutkan. Perwira tinggi masih aktif. Kalau kemudian mungkin purnawirawan itu nggak ada masalah.
Tapi karena perwira tinggi yang masih aktif, itu yang kemudian Robert mengatakan itu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip supremasi sipil, di mana ciri supremasi sipil adalah demokrasi dan sipil kemudian diberi ruang lebih terbuka, lebih lebar di dalam ranah politik. Jadi argumentasinya kokoh sebetulnya. Yang dijelaskan itu sesungguhnya juga untuk kepentingan yang lebih besar. Oke. Pak Fikar, negara ini sesungguhnya memang punya sejarah kelam ya untuk urusan kebebasan berpendapat, kemudian soal tadi disebutkan supremasi dari mereka yang bersenjata di masa lalu, di zaman Orde Baru. Anda melihat bahwa ini akan berimplikasi pada kebebasan orang akan menyuarakan pendapatnya di muka umum dalam kasus Robert ini? Iya. Tidak hanya kasus Robert, kamu saya sudah didahului dari kasusnya Ahmad Dhani kalau menurut saya. Itu lebih jauh lagi gitu. Karena itu saya bilang ketika Robert ditahan, oh ini presiden kasusnya Dhani ini. Undang-undang ITE ini sudah dijajal satu berhasil, terus digunakan menjadi presiden buruk gitu. Nah, dan itu pasti berpengaruh terhadap keberanian orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik. Ya, karena ya di wilayah itu gitu. Oke, tapi yang berbeda antara Robert dan Dhani adalah Robert minta maaf. Kita simak bersama. Saya Robertus Robert. Belakangan ini beredar sebuah video saya di media-media sosial. Saya menerima berbagai macam reaksi dan keberatan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi. Pertama, lagu itu bukan saya yang membuat, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI. Sebagai dosen, saya tahu persis upaya-upaya reformasi yang sudah dilakukan oleh TNI, dan dalam banyak kesempatan saya justru memuji reformasi TNI sebagai reformasi yang berjalan paling maju. Demikian penjelasan saya. Atas segala kesalahpahaman, saya mohon maaf. Ya, jadi permintaan maaf Robert itu menunjukkan bahwa dia sadar betul bahwa ada respon negatif di media sosial. Kemudian yang kedua, dia membangun beberapa penjelasan yang menguatkan bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah bukan dalam konteks untuk melakukan penghinaan kepada tentara saat ini, tetapi adalah sebuah kritik yang kemudian menceritakan tentang situasi pada tahun 1998. Nah, lebih dari itu, Mas Abraham, saya melihat bahwa tentu upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini menimbulkan citra negatif. Seolah-olah kemudian kebebasan mimbar akademik, kebebasan bersuara di muka umum itu kemudian kan dibatasi oleh hukum dan menggunakan pasal-pasal yang seringkali disebut pasal karet itu. Nah, ini justru presiden buruk bagi demokrasi. Oleh karena itu, menurut saya mungkin pihak kepolisian perlu sangat hati-hati sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang, sebelum membuat upaya hukum pada seseorang. Saya kira itu poin pentingnya. Terima kasih Bapak sudah ada di sini. Terima kasih Kang Ubed. Terima kasih Bung Fikar sudah menyampaikan perspektif Anda dan analisis Anda soal kasus Robertus Robert. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi rencana pemerintah yang akan memberikan insentif kepada pengangguran menuai pro kontra. Informasinya sesaat lagi.